Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sore ini kami dari Polres Raja Ampat akan memberikan press release ya untuk dua kejadian yang sudah terjadi. Yang pertama adalah tentang penanganan kasus dugaan tindak pidana secara terbuka dan bersama-sama, yaitu melakukan kekerasan terhadap orang atau barang subsidiar penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Di mana ini melibatkan 7 pelaku, DAY, YW, MD, SYK, YVK, HCNW, dan EK. Kejadiannya terjadi di WTC setelah dilaksanakan kegiatan HUT Partai Demokrat di acara malam harinya ya. Setelah selesai, maka adanya perkumpulan masyarakat dari berbagai kalangan di tempat tersebut. Kemudian pada saat penutupan tersebut, sekitar pukul 00 WIT, korban sedang bersama teman-temannya yang sedang duduk pada seputaran patung lumba-lumba sebelah kanan. Ketika hendak masuk dari pintu utama Pantai WTC, yang mana mereka terbagi dua kelompok. Ada kelompok yang berada di pundak daripada patung lumba-lumba tersebut, dan ada juga kelompok yang berada di pinggiran bak kolam daripada patung lumba-lumba tersebut. Korban berada pada kelompok di atas pundak patung lumba-lumba, yang mana jarak antara dua kelompok tersebut sekitar 3 atau 4 meter saja ya. Lalu selang waktu beberapa saat setelah penutupan acara dimaksud, datang EK dari arah dalam Pantai WTC atau dari arah panggung hiburan dengan jarak sekitar 3 atau 4 meter saja, menyampaikan kepada korban dengan bahasa kepada korban ya, korban cuma menang bicara saja, dan dianggap oleh korban kamu cuma menang pukul borong saja. Setelah itu EK kembali ke arah dalam Pantai WTC atau ke arah panggung hiburan lagi. Setelah itu tidak lama kemudian datang MD dan DAY menyerang korban yang berada di atas punggung daripada patung lumba-lumba, dan disusul oleh YW dan YVK. Kemudian akibat pukulan dari DAY, korban jatuh ke dalam bak atau kolam daripada patung lumba-lumba tersebut. Pada saat korban terjatuh ke dalam bak atau kolam daripada patung lumba-lumba tersebut, kemudian datang SYK dan HCNW untuk bergabung dengan rekan-rekannya yang lain, yang 5 orang tadi. Dengan situasi begitu, korban sulit menghindar dari para pelaku, sehingga baju yang pada saat itu digunakan korban mengalami robek pada bagian leher akibat ditarik dari salah satu para pelaku tersebut. Kemudian sementara proses pengeroyokan dari SYK, HCNW, dan rekan-rekannya terhadap korban masih berlangsung, datang saksi AR, yaitu orang tua atau ibu dari korban, untuk berusaha melerai. Tapi dikarenakan mama korban ini seorang wanita, tenaganya kurang ya, tidak sebanding dengan para pelaku, sehingga datang saksi RM untuk membantu melerai. Setelah korban berhasil dilerai dari para pelaku sebanyak 7 orang, maka datang petugas mengamankan pelaku ke pos pengamanan, dan selanjutnya korban pulang ke rumahnya. Ini sudah satu scene ya, satu kejadian. Kemudian berlanjut lagi, setiba di rumah korban, korban menyampaikan kepada saksi ICLR untuk tenang di rumah. Kemudian ada suara dari luar rumah yang mengatakan bahwa gara-gara kamu sampai sapung mama mantu mau mati di depan Aska rumah makan ya, restoran. Setelah mendengar bahasa tersebut, korban mengambil gergaji lalu pergi keluar rumahnya, kemudian diikuti oleh saksi ICLR keluar rumah ke arah pertigaan depan pintu gerbang masuk Pantai WTC. Maka kejadian pengeroyokan kembali terjadi di jalan raya atau jalan utama depan pintu masuk gerbang WTC. Ini kejadian yang kedua ya, terhadap korban oleh para pelaku sebanyak 7 orang tadi yang sudah saya sebutkan inisialnya, yang mana saat kejadian tersebut petugas sementara fokus untuk membubarkan massa dengan melepas tembakan sebanyak 1 kali, karena petugas saat itu juga sedang fokus ke pembubaran ya, jadi tidak bisa dibendung lagi, dia harus mengeluarkan tembakan 1 kali. Karena di dalam perkap penggunaan kekuatan juga memang sudah diatur, membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Membubarkan massa dengan melepas tembakan sebanyak 1 kali, sehingga dapat mengamankan korban yang telah tergeletak di atas aspal untuk diangkat ke tepi jalan raya. Dikarenakan kondisi korban terlihat kurang begitu baik, maka selanjutnya dilarikan ke rumah sakit umum
oleh petugas dengan menggunakan motor. Setelah itu petugas mengamankan kayu yang dipegang oleh HCNW yang awalnya sewaktu mau diambil HCNW tidak mau memberikannya kepada petugas. Kemudian petugas mengamankan gergaji korban yang telah dipegang oleh DAY. Sementara petugas mau mengamankan YVK dikarenakan pada saat itu masih terlihat aktif di lapangan. Tetapi YVK sempat melarikan diri dengan dibonceng oleh seseorang menggunakan motor ke arah perempatan DPRD. Keesokan harinya, sekitar pukul 10 WIT, korban dikabarkan dari rumah sakit umum telah meninggal dunia. Maka sekitar pukul 19.00, petugas langsung mengamankan para pelaku sebanyak 7 orang tadi dan selanjutnya untuk dilakukan proses secara hukum yang berlaku. Dugaan tindak pidana secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang subsidiar penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis sekitar 1 hari, maka kita menetapkan dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUH pidana subsidiar 351 ayat 3 KUH pidana. Tempat kejadian tadi sudah disebutkan ya di kronologis. Kemudian waktu kejadian hari Jumat tanggal 9 September 23.50 dan hari Sabtu karena tadi berbeda waktu ya, pergantian hari. Tanggal 10 September sekitar pukul 00.30 WIT. Korban 1 orang, tersangka sebanyak 7 orang sudah ada di belakang. Kemudian motif perbuatan adalah adanya masalah antara sebagian pelaku dengan korban pada kejadian sebelumnya. Yang tadi mungkin sudah saya bacakan secara kronologis ya. Langkah-langkah yang diambil, melakukan cek atau olah tempat kejadian perkara, melakukan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka, melakukan penyitaan barang bukti yang berhubungan langsung maupun tidak langsung, melakukan penahanan terhadap tersangka, melaksanakan gelar perkara, melengkapi administrasi kelengkapan berkas perkara guna proses lebih lanjut. Kemudian dari tindakan yang kami lakukan juga dari Polres untuk meredam mungkin adanya kemungkinan terjadinya pergolakan massa, maka saya sebagai Kapolres dengan Wakil Bupati juga datang di acara pemakaman, sehingga kita bisa berupaya untuk meredam situasi agar tetap kondusif. Sampai dengan hari ini yang mungkin rekan-rekan juga sudah rasakan. Ya, kita berharap Raja Ampat khususnya di Waisai tempat terjadi perkara ini semuanya tetap aman dan kondusif. Ini untuk mungkin yang press release yang pertama, mungkin silakan dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan. Pak, ya, mohon izin inisialnya yang 7 orang tersangka tadi. Yang tadi 7 orang Coba disebutkan dulu. DAY, YW, MD, SYK, YVK, HCNW dan EK. Ya. Apakah dari ini sudah menjadi kesimpulan? Apakah ada nanti di pengembangan perkara ini? Apakah ada lagi tersangka-tersangka baru mungkin dalam hal ini mungkin? Sementara yang sudah matang ini dulu ya. Ini dulu. Sudah matang. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kalau Ya, dikembangkan bisa. perkara ini bisa ada tersangka lainnya. Iya. Ya, terkait Komandan, mohon izin terkait pasal yang disangkakan tadi belum disebutkan soal sanksinya. Berapa tahun? 12 tahun penjara. 12 tahun penjara Ya. maksimal ya. Maksimal. Ya, Bu. Terus Cukup. alat bukti yang digunakan para pelaku? Barang bukti. Barang buktinya Boleh ada. disebutkan? Saya bacakan ya. Barang buktinya 1 buah kaos oblong dengan ciri-ciri berwarna hitam bertuliskan Indonesian Culture bergambarkan barong. 1 buah gergaji dengan ciri-ciri bergagang terbuat dari kayu kemudian berwarna hitam. 1 potong kayu dengan ciri-ciri panjang sekitar 1 meter, perseginya 5x5, kemudian salah satu sisi terpotong lancip, kemudian satu lagi salah satu sisi terpotong persegi. Ini barang buktinya. Dari penyidik sendiri kapan berkas ini dilimpahkan ke kejaksaan? Ya silakan. Kasus sementara kita sudah kirim SPDP, setelah kita melengkapi berkas, cepatnya kita laksanakan tahap 1. Tahap 1 ya. Izin Pak Kapolres, apakah pelaku-pelaku ini untuk jadi apa? Untuk masalah pertama atau kejadian pertama atau ada kejadian kedua yang untuk pelaku-pelaku yang semua ditanggapi? Jadi sudah terakumulasi di satu. Oh, terakumulasi. Ya. Lanjut yang kedua.